Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat seluruh kerabat SDGs Desa Indonesia. Berjumpa kembali kita di Ruang Cakap SDGs Desa, kita makin cakap, desa makin mantap. Di minggu kedua di bulan Mei ini, seperti biasa hari Jumat adalah kita topiknya Mari Tanya Gus Ivan. Jadi hari ini materi yang sudah kita dapat selama 1 bulan ke depan yang sudah kita implementasikan ke desa, kemudian ada beberapa hal yang mungkin ada kendala, saatnya di ruang cakap SDGs Desa, topik Mari Tanya Gus Ivan, kita ungkapkan permasalahan yang kita hadapi saat pendampingan. Baik, sudah ada yang raise hand, kita beri ruang untuk Bang Emri, bisa langsung open mic. Ya, Bang Emri. Sudah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi kerabat desa Indonesia. Mungkin sedikit menambahkan penjelasan nih Gus terkait dengan percepatan IDM kita hari ini terkait dengan langkah-langkah itu juga sudah diberikan panduan oleh Pak Mustaqim melalui di saat Zoom meeting. Nah, kalau menurut saya, Gus, Mbak Tias, jadi silakan saja pemerintah desa itu melakukan masuk ke dalam dashboardnya IDM melalui akun masing-masing desa. Nah, kemudian itu dia silakan dia mendownload atau mengunduh data template-nya IDM. Dan kemudian itu silakan diisi. Silakan saja dia isi mulai dari pertanyaan nomor 1 sampai ke pertanyaan 1596. Tidak ada masalah. Nah, di dalam pertanyaan itu kan ada 7 template nanti yang akan dilakukan unduh melalui dashboard atau melalui online. Nah, itu akan ditimpa nanti Gus. Itu sudah saya coba. Itu sudah saya coba. Artinya kita kan ada 2 tahap nih pemerintah desa untuk pemutakhiran IDM itu. Yang pertama dia mengisi keseluruhan melalui manual. Itu diisi, silahkan saja dia isi template yang manual yang template besarnya itu diisi mulai dari pertanyaan 1 sampai dari pertanyaan 1596, dan kemudian jika dia sudah selesai itu dia silahkan diunggah, kemudian itu akan tersimpan. Nah, kemudian disimpan draft. Nah, setelah itu baru kita memasukkan yang 7 template tadi. Itu malam tadi saya coba. Habis kami sore kemarin itu dengan Kang Iman dengan Mbak Tias, itu saya coba itu datanya. Saya minta ke desa mana yang sudah terisi. Kemudian saya coba melakukan unggah data tadi atau upload lah, diupload. Ini bahasa unduh dengan unggah ini enggak repot juga kita, Gus. Jadi kalau di saat kita mengupload itu, unduh itu kita anggap aja upload lah. Jadi artinya aman dia akan tersimpan terus itu, Gus. Kalau seandainya ada perbaikan, itu dia akan tersimpan dan akan tersimpan. Jika seandainya pemerintah desa itu dia ada simpan draft. Jika itu sudah selesai, nanti ada 100% baru dia diverifikasi. Ada untuk diverifikasi oleh di kecamatan nanti, kawan-kawan PD di kecamatan itu. Mungkin itu aja penjelasannya, Gus. Terima kasih. Iya, ini Kalau misalnya misalnya Gus Emri perlihatkan di share screen. Boleh. Bisa Gus. Gus Emri sudah masuk co-host kah? Dibantu untuk bisa masuk co-host? Sudah bisa kan? Lihat dulu. Ya, sudah.
perlu disampaikan ulang dengan gambar, Kang Gus Emri. Ya, siap, Gus. Nah, ini muncul, Gus? Mbak Tia? Sebentar. Bentar, masih muncul. kapan? Ya. Ya. Muncul. Nah, ini tampilan dari apa namanya dashboardnya IDM di salah satu desa dampingan nih, Gus. Ini kita langsung online. Ini yang online. Ini online. Ini masuk kita ke dashboardnya. Kemudian di sini kan ada unduh, ada unggah, ada simpan draft, kemudian submit untuk diverifikasi. Nah, kalau kita menganjurkan kepada pemerintah desa itu silakan dia unduh kuesioner. Artinya semua template IDM ini akan bisa kita tersimpan dia dalam bentuk Excel. Nah, kemudian setelah tersimpan dalam bentuk Excel, ini nanti yang kita sampaikan kepada pemerintah desa itu untuk mengisi, untuk memperbaiki atau mengupdate data-data yang ada di dalam IDM, template IDM secara offline yang melalui Excel yang kita unduh tadi. Nah, kemudian setelah itu selesai, nah ini merupakan bentuk tampilan dari Excel tadi, Gus, yang kita unduh. Nah, ini silakan dia mengisi, perbaiki data-data yang di dalam ini. Sebagian data yang kita unduh tadi itu merupakan mungkin pindahan dari data tahun 2022. Karena itu akan terisi langsung itu, Gus. Gus Emri, itu kalau Excel-nya bisa diperlihatkan. Karena caranya ini share screen-nya ditutup dulu, ganti buka lagi share screen Excel. Betul. Ya. Maaf, Gus. Ya, ini kita langsung belajar secara teknis untuk pengisian pemutahiran data IDM, teman-teman. Kita langsung Mbak Tia? praktekkan. Oke. Ya, sudah. Nah, ini hasil, bentar. Keluar lagi, Bang. Nah, muncul, Mbak Tia? Ya, sudah muncul. Nah, ini hasil dari download template tadi, Gus. Ini template download, ini silakan diisi. Nah, jadi yang kawan-kawan perhatikan, ini kan ada tanda kuning, kemudian ini nomor. Nah, ini merupakan nomor pertanyaan dari IDM tadi. Nomor kuesioner ya, Kang? Nomor pertanyaan kuesioner. Nah, ini kan ada kodenya juga nih, bagian pojok kiri kolom A, itu kan ada juga kode. Nah, ini mungkin kode untuk apa namanya untuk memindahkan data mungkin. Nah, tapi di sini yang 1596 itu ini di sini dia kodenya nanti bagi kita. Yang perlu kita perhatikan terkait dengan penjelasan dari Pak Mustaqim. Itu kan ada penjelasan bahwa perangkat apa namanya template subperangkat desa itu dia berada di posisi pertanyaan nomor sekian sampai sekian. Nah, jadi kita perhatikan di tanda kuning ini, di kolom yang ada nomor warna tanda kuning. Nah, kemudian untuk mempercepat, setelah dilakukan download template ini, silakan pemerintah desa itu mengisi atau memperbaiki, mengupdate data. Walaupun itu template apa namanya yang sub template itu dia isi secara manual. Tidak ada masalah, Gus. Tidak ada masalah itu, Mbak Tias. Karena malam tadi saya mencobanya itu. Saya coba satu, mengisi yang sub template. Saya isi manual, kemudian saya upload. Nah, setelah terupload, saya simpan, kemudian saya masukkan sub template yang tadi. Misalnya kan pemerintah desa dan sub template pemerintah desa kan kita wajib melakukan upload melalui yang online. Nah, itu akan tertimpa dia. Dia akan tertimpa. Tidak ada masalah dia artinya. Jadi silakan. Nah, itu caranya, Gus. Nah, jadi
untuk mempercepat itu, inilah caranya yang saya coba untuk mempelajarinya gitu, Gus. Mungkin itu, Matias. Gitu ya. Jadi artinya ketika sudah praktek secara teknis, ternyata untuk pengisian kuesioner yang dari unduhan itu semua isian 1.500 sekian itu sudah dapat terisi di sini meskipun belum mengisi template-nya. Seperti itu ya, Bang? Gimana, Mbak Tias? Ya. Diulangi. Artinya begini, ketika kita teman-teman sudah masuk dalam unduhan kuesioner yang terdiri dari 1.500 sekian pertanyaan, ketika desa belum mengisi template tapi tetap bisa mengisi di sini gitu ya. Secara keseluruhan artinya ini bisa diisi tanpa harus mengisi template-nya dulu. Subtemplate maksudnya? Iya. Ya. Subtemplate. Ya, itu bisa, Mbak Tias. Bisa. Artinya bisa diisi di sini, tetapi yang jadi catatan dari Pak Mustaqim itu ada 7 subtemplate itu wajib diisi. Wajib diisi dan wajib di-upload atau diunggah. Nah, itu dia Mbak Tias. Oke. Ya, bisa diterima. Ini ada pertanyaan Bu Anin Saptantri, apa benar tidak tersedia link untuk template pemerintah desa? Padahal kan mestinya ada ya. Ada. Harusnya ada itu. Ya. Kalau sampai nggak muncul, sebaiknya log out kemudian login lagi, atau kalau nggak muncul lagi dicoba itu bagian history di browsernya itu. Misalnya kalau pakai Chrome, bagian historinya itu dihapus saja, misalnya 24 jam terakhir atau 7 hari terakhir, baru dicoba kembali. Sepertinya begitu. Iya, seperti itu ya teman-teman. Baik, sudah ada lagi yang raise hand di sini. Monggo gabung Mas Agus Solihin. Oke, terima kasih. Bisa langsung nanya Mbak Tias ya. Ya, monggo. Ya, mempertegas pertanyaan tadi saja untuk Pak Emri. Apakah dari mengisi template besar ini kemudian tidak perlu mengisi 7 template yang ada di masing-masing, ada 7 template dari musyawarah desa, besar desa dan sebagainya itu. Dengan mengisi template besar yang ada di kuesioner desa ini, apakah kemudian tidak perlu mengisi lagi template yang 7 itu? Apakah langsung masuk ke situ semua? Itu aja sih. Oke, bisa langsung Pak. Ya, Gus. Jadi yang 7 subtemplate itu tetap harus diisi, karena memang itu nanti gunanya itu desa itu bisa memiliki data itu jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Kemudian sebagian itu masuk ke kuesionernya itu sudah berupa jumlah gitu. Bahkan nanti kalau khusus stunting berupa analisis gitu. Jadi yang 7 subtemplate itu memang harus diisi. Meskipun tadi sudah mencoba mengisi untuk yang kuesioner yang keseluruhan itu. Izin Gus, berarti kita ngisi, yang kita ngisi yang subtemplate 7 ini dan template besar, berarti dua-duanya kita isi. Ya, benar Gus. Sip. Ya. Ya. Kemudian ini pertanyaan setelah di-input sudah bisa untuk diminta berita acara untuk verifikasi, ya. Jadi saat ini kalau melihat datanya kan kelihatan ya, baru berapa itu 7. Baru melihat datanya ini baru 76 desa yang sudah selesai pengisian kuesioner. Jadi memang benar masih banyak yang harus dikerjakan gitu.